Warga dihebohkan dengan terdamparnya hiu tutul seberat 1,5 ton dengan panjang sekitar 6 meter di pantai Bojong Salawe di Pangandaran, Jawa Barat. Hiu tutul ditemukan nelayan setempat dalam keadaan masih hidup. Mendengar adanya hiu tutul besar terdampar, warga desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Pangandaran berdatangan ke lokasi. Warga berusaha mengevakuasi tutul tersebut dan menyeretnya ke tengah laut. Warga menyatakan munculnya hiu dengan nama latin Rhinsodon tipes ini biasanya menjadi pertanda nelayan akan mendapatkan ikan yang melimpah. Dalam sebulan terakhir ini sudah 3 hiu tutul yang terdampar di perairan Pangandaran. Menelusuri aktor penista demokrasi. Langkah sigap penegak hukum dalam menindak para pengganggu kampanye Pilkada DKI Jakarta patut mendapatkan acungan jempol. Polisi telah membuktikan profesionalitasnya. Hak konstitusional pasangan calon pun telah ditegakkan. Tidak sampai 2 minggu sejak pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, penegak hukum mendapatkan tersangkanya. Meski hanya 1 dari 3 laporan yang ditindaklanjuti, hal itu sudah bisa menegaskan bahwa kampanye pasangan calon merupakan tahapan pilkada yang dijamin undang-undang. Ketika ada pihak yang menabrak undang-undang, tindakan itu juga mempresentasikan perlawanan terhadap hukum. Pasal 187 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye ialah pelaku pidana. Penghadangan kampanye pertama-tama jelas merugikan kandidat. Kandidat tidak dapat menyampaikan gagasan atau program mereka. Padahal seringkali dikatakan pilkada semestinya menjadi arena pertarungan gagasan dan program. Penghadangan kampanye jelas pula merugikan masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang program kandidat. Padahal, seringkali dikatakan rakyat semestinya memilih kandidat karena gagasan dan program kerja mereka. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila kita menyebut pelaku penghadangan kampanye kandidat ialah penista demokrasi. Sebenarnya bukan cuma Jarod yang dihalang-halangi. Pasangan Jarod, kandidat Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, malah mendapatkan intimidasi dan keselamatannya pun terancam, sehingga harus dilarikan dengan angkutan kota oleh petugas keamanan. Kemarin ketika tidak ada upaya intimidasi, kampanye belusukan Basuki di Pulau Mas, Jakarta Timur, antusiasme warga sangat tinggi. Warga membludak, berdesakan untuk sekadar foto bersama dan bersalaman dengan kandidat petahana itu. Bahkan, kaos bergambar pasangan nomor urut 2 tersebut ludes dalam sekejap. Penetapan NS sebagai tersangka atas dugaan pidana mengganggu jalannya kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, jelas menjadi gong yang menggaung ke seantero Jakarta bahwa ada konsekuensi bagi para pengganggu jalannya pesta demokrasi. Ia memberi efek jera baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari maupun bagi pihak yang masih berniat untuk melakukan hal serupa. Tindakan tegas aparat juga mencegah perbuatan serupa menular ke daerah lain yang juga menyelenggarakan pilkada. Seringkali dikatakan pilkada DKI merupakan barometer bagi pilkada di daerah lain. Kedepan, publik jelas menginginkan proses pilkada yang berjalan adil dan seimbang bagi setiap calon. Tak boleh lagi ada distorsi penyampaian visi dan misi bagi setiap kandidat. Pemilihan 5 tahun sekali ini jangan sampai ternoda oleh aksi segelintir pihak. Badan Pengawas Pemilu sebagai wasit pemilu diharapkan lebih proaktif lagi dalam menjaga muruah demokrasi di Jakarta. Kita berharap penelusuran pidana Pilkada DKI itu tidak berhenti di NS saja. Kita
Juga tim kampanye pasangan Basuki Jarot menduga penolakan-penolakan terhadap pasangan tersebut patut diduga terkoordinasi dengan rapi. Dugaan itu juga pernah disampaikan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan. Jangan biarkan NS jadi tumbal sendirian. Kita mendorong Bawaslu dan Polri menelusuri siapa berada di balik NS dalam aksi penghadangan yang dilakukannya. Memang tidak mudah memproses hukum setiap pengacau kampanye. Bawaslu dibatasi 5 hari buat mempersiapkan laporan kepada polisi. Polisi punya waktu 14 hari melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada jaksa. Tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, sekali lagi, kita mendesak aparat berwenang menelusuri penggerak NS. Memidanakan penggeraknya menjadi keniscayaan. Si penggerak itulah penista demokrasi sesungguhnya. Nah, pemirsa, bagaimanakah sebetulnya proses hukum bagi pelaku penghinaan terhadap kepala negara? Benarkah proses hukum terhadap pelaku merupakan bentuk pemasungan demokrasi? Kita akan mengupas,nya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Ada pakar hukum pidana Abdul Fikar Azhar. Selamat pagi, Mas Abdul Fikar. Selamat pagi. Sudah hadir. Ya. Ini penuh sekali. Sosial media, media-media besar juga memperbincangkan terkait hal ini. Sementara perlu ditegaskan bahwa undang-undang terkait penghinaan atau penistaan kepada kepala negara itu sudah dihapuskan di tahun 2006 dari KUHP. Betul. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah proses hukum untuk menjerat anak-anak nakal ini begitu? Oke. Ada 3 subjek hukum yang dilindungi dari pencemaran menurut KUHP ya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu presiden, pejabat publik, dan orang per orang. Nah, ketika sampai itu 3 ya, siapapun yang tidak hanya presiden, kita atau pejabat negara yang lain kalau merasa dihina oleh orang lain atau dicemarkan namanya, kita boleh mengadu dan boleh menuntut itu. Dan apalagi kalau ada bukti ya sampai dibawa ke pengadilan gitu, dan itu hak kita gitu ya. Nah, tapi kemudian seperti Mbak katakan tadi, pada tahun 2006 ya ada judicial review terhadap pasal 134, 136 bis dan 137, pasal-pasal yang khusus penghinaan terhadap presiden itu dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Karena menurut Mahkamah Konstitusi pasal ini potensial disalahgunakan oleh penguasa. Jadi penguasanya umum, penguasanya siapa saja gitu ya. Baik. Itu satu. Yang kedua, ada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa presiden itu bisa dimakjulkan atau dijatuhkan kalau dia melakukan perbuatan pidana korupsi, pidana berat, atau perbuatan tercela. Nah, bagaimana kalau orang kemudian sedang menunjukkan ada indikasi-indikasi itu? Apakah itu bagian dari penghinaan? Nah, ini yang dimasukkan sebagai penggunaan pasal ini bisa accessible gitu, bisa banyak aksesnya gitu. Bahkan orang cuma berdiskusi nanti bisa dilaporkan juga sebagai menghina gitu. Jadi karena intinya itu, menutup celah untuk tidak dimanfaatkan dalam tanda kutip pada penguasa yang pada saat itu sedang bertugas begitu. Ya, tapi baik presiden atau pejabat publik lainnya kalau merasa dihina bisa menggunakan pasal 310. Yang artinya, yang isinya? Yang isinya, ya penghinaan dan pencemaran. Terhadap orang per orang berarti? Terhadap kedudukan presiden dan kedudukan pejabat publik itu sama dengan orang per orang. Gitu. Itu satu. Yang kedua, pada tahun 2015 ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa kalau dulu penghinaan pejabat publik itu sebagai delik biasa. Delik biasa itu artinya gini, tidak perlu diadukan, ada orang lain yang mengadukan atau petugas yang merasa ini ada penghinaan terhadap pejabat gitu ya, dia bisa langsung memproses gitu. Baik. Tapi sejak tahun 2015 itu Mahkamah Konstitusi bilang begini, ada pergeseran ya dari perbuatan hukum publik yang bersifat privat ke hukum publik. Artinya penghinaan itu sebenarnya privat. Orang ke orang kan sebenarnya gitu ya, tapi kemudian dipublikkan, artinya pejabat-pejabat publik yang sedang menjabat gitu, dia nggak perlu lapor, diberikan kemudahan untuk tidak perlu melapor,
perkaranya bisa tetap jalan gitu, walaupun orang yang melaporkan. Tetapi karena perkembangan reformasi dan perkembangan demokrasi menurut ini, dan perkembangan teknologi, laporan itu bisa pakai email, bisa pakai SMS. Betul. Kita lihat ini beberapa kasus penghinaan presiden begitu ya di layar kaca. Ada 4 kasus penghinaan yang terhadap presiden sudah pernah diproses hukum dan kebanyakan dari mereka ini terjerat undang-undang ITE karena memang melakukannya via sosial media. Tapi katakanlah seperti ini, kalau kita melihat contoh kasus sekarang, presidennya sendiri begitu santai, begitu merespon ya sudah biasa saja bahwa beliau mengatakan tidak ada pelarangan atau tidak ada katakanlah sakit hati dari saya karena memang ya sudah itu merupakan hak semua warga. Tapi terkait undang-undang, apalagi kalau kita berbicara tentang mengenai media sosial, ada undang-undang ITE di sana. Mangga silahkan diproseslah dengan hukum karena undang-undangnya sudah ada. Betul. Kalau itu penghinaan melalui ITE, ancaman hukumannya pun lain. Kalau di KUHP cuma 9 bulan, kalau di ITE itu kemarin sebelum dirubah masih 6 tahun. Karena itu orang yang melanggar pencemaran melalui ITE itu langsung ditahan. Nah, sekarang Pak Abdul Fikar kasusnya begini, sudah melalui sosial media, tiba-tiba dalam sebuah video ada buktinya nih dari para relawan, begitu kan, video dengan katakanlah menyebut fitnah, menyebut kata-kata yang memang tidak pantas, menyebut istilah-istilah binatang, begitu kan, itu juga bisa sebagai bukti. Betul. Itu bisa jadi bukti. Karena itu harus dipisahkan antara kritik dengan menghina. Nah, oke. Apa nih? Coba diperjelas perbedaannya. Kalau kritik, saya meminjam istilah Roosevelt, ada tiga level. Kritik itu bisa terhadap gagasan, bisa terhadap program kerja, bisa terhadap orang sepanjang menyangkut gagasannya atau programnya. Gitu. Tapi kalau sudah menyangkut pribadi, itu bukan kritik lagi namanya. Itu sudah penghinaan. Itu sudah masuk ke dalam pencemaran nama baik gitu. Tapi sepanjang 3 itu tadi, umpamanya Pak Jokowi dulu pernah membentuk Satgas Mafia Anti Satgas Mafia Minyak. Dibentuklah ada Faisal Basri dan segala macam. Faisal Basri sudah dapat itu. Tapi sekarang itu tidak ditindaklanjuti. Nah, umpamanya itu bisa dikritik. Loh, kenapa Pak? Berarti gagasannya dan juga programnya baik, bukan menyerang pribadi. Baik. Itu kan juga sebenarnya itu ke orang kan, Pak Presiden atau Pak Jokowi kok tidak meneruskan pekerjaan itu atau program itu gitu. Mestinya itu diteruskan. Lanjuti. Baik. Tapi ini yang kemarin terjadi kan bukan programnya. Itu. Nah, itu menyamakan dengan binatang dan segala macam. Kalau menurut saya itu sudah masuk ke dalam ranah pribadi dan itulah penghinaan sebenarnya, itulah pencemaran gitu sebenarnya. Dan ditegaskan sekali lagi bahwa pencemaran maupun itu pencemaran nama baik begitu bisa memang dikenakan undang-undang berlapis. Iya, bisa KUHP, bisa juga kalau itu dilakukan melalui internet sosial media, ya bisa kena undang-undang ITE. Cuma sekarang hukumannya sudah dikurangi oleh DPR menjadi 4 tahun, jadi nggak bisa ditahan. Sudah ada judicial review ya. Tapi pertanyaan intinya adalah sebetulnya ketika presiden ataupun siapapun pemimpin negara menunjukkan hal yang sebaliknya, begitu, itu tentunya bisa ada penuntutan lain. Ada penuntutan lain. Tapi masalahnya presidennya tidak baperan begitu ya untuk hari ini. Juga, baik. Santai saja kan. Santai saja begitu ya. Kerja. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar sudah memberikan pencerahan kepada kami terkait hukum pencemaran nama baik, dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali selepas jeda berikut, tetaplah bersama kami. Setelah kemarin Rizik Syihab menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus hukum Ahok, hari ini Rizik Syihab dijadwalkan menjalani pemeriksaan kembali sebagai saksi. Agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya ini terkait dengan dugaan penghinaan terhadap kepala negara yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani. Untuk mengetahui lebih lanjut kapan tepatnya pemeriksaan ini dilakukan, kita akan langsung mencoba menghubungi rekan kami Gadis Bianca dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi Gadis. Gadis, bisa Anda ceritakan terkait dengan laporan dugaan penghinaan terhadap kepala negara ini, kapan tepatnya pemeriksaan kepada saksi akan mulai dilakukan?
Ya, selamat pagi Widya. Hari ini pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab juga kembali akan dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Rizik Syihab kembali diperiksa kali ini atas kasus dugaan penghinaan penguasa negara atau simbol negara, yakni Presiden Joko Widodo, yang dilakukan oleh musisi sekaligus juga calon Bupati Bekasi Ahmad Dhani yang dilakukannya pada unjuk rasa 4 November 2016 lalu. Rizik Syihab ini menjalani pemeriksaan pertama terkait dengan kasus tersebut, dan kasus tersebut bermula dari laporan yang dilakukan oleh kelompok relawan pro Jokowi atau juga Projo dan Laskar Relawan Jokowi atau LRJ yang dimasukkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 November 2016 lalu. Berdasarkan laporan tersebut, Polda Metro Jaya menyangkakan pasal 207 KUHP terhadap Ahmad Dhani terkait dengan atau tentang penghinaan terhadap penguasa, dan kasus ini memang adalah delik pengaduan sehingga perlu konfirmasi atau persetujuan dari korban yakni Presiden. Sementara itu keesokan harinya pada 8 November 2016 Presiden langsung menginstruksikan untuk mengusut berkaitan dengan penghasutan kebencian, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol negara. Dan untuk sementara ini polisi telah mengumpulkan bukti-bukti termasuk juga dengan video asli dan transkrip orasi Ahmad Dhani yang dilangsungkannya pada 4 November 2016 lalu. Widya. Baik, Gadis, siapa sajakah yang akan hadir dalam pemeriksaan pagi hari ini? Selain Rizik Syihab, Polda Metro Jaya juga memanggil 7 saksi lainnya. Dari keterangan Humas Polda Metro Jaya 2 hari lalu, 8 saksi total yang akan dipanggil hari ini ialah mereka yang turut hadir bersama dengan Ahmad Dhani saat unjuk rasa 4 November 2016 lalu. Dan selain itu, selain pimpinan dari FPI, Rizik Syihab, nanti juga ada pimpinan FPI atas nama Munarman maksud kami yang juga akan dipanggil. Dan dari laporan yang telah dimasukkan dan diproses penyelidikan di Polda Metro Jaya, ini ialah pemeriksaan pertama dan mereka nanti akan diminta untuk menemui penyidik dari Subdirektorat Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dan kita masih akan menunggu apakah nanti Rizik Syihab dan pimpinan FPI lainnya Munarman akan hadir memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, karena dari keterangan Rizik Syihab kemarin saat juga menjalani pemeriksaan bahwa ia tidak akan hadir pada pemeriksaan hari ini karena menganggap laporan terhadap Ahmad Dhani ini tidak jelas begitu, dan ia meragukan pelaporan Ahmad Dhani terkait dengan dugaan kasus penghinaan terhadap Presiden. Kita akan tunggu, Widya, bagaimana keberlanjutan pemeriksaan hari ini. Untuk sementara demikian dari Polda Metro Jaya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca, selamat kembali bertugas. Belasan ribu warga di Jember, Jawa Timur mengikuti doa bersama dan zikir akbar untuk keutuhan bangsa. Peserta zikir akbar tidak hanya dari Jember, namun juga dari berbagai daerah di sekitarnya. Sedikitnya 15.000 warga mengikuti doa bersama dan zikir akbar yang digelar di alun-alun kota Jember, Jawa Timur. Zikir akbar ini juga dihadiri para ulama, aparat TNI dan Polri, serta aparatur daerah di Jember, dan bersama ulama, aparat TNI, Polri, juga aparatur daerah. Para peserta zikir tidak hanya dari Jember, namun juga dari sejumlah daerah di sekitarnya seperti Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, dan Probolinggo. Zikir akbar ini digelar sebagai upaya permohonan kepada Sang Pencipta agar terhindar dari bencana, terorisme, juga perpecahan antar suku maupun golongan. Doa bersama dan zikir akbar ini sengaja digelar untuk menjaga kebinekaan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Saya dulu ya. Benar ada, Bu. Harapannya supaya Indonesia ini bisa tetap damai, bisa tetap gemah ripah lojinawi seperti keinginan orang-orang tua kita, seperti harapan orang tua kita, pejuang kita yang terdahulu. Beliau selalu konsisten untuk berdoa demi kemaslahatan Indonesia, untuk kesatuan NKRI, untuk keselamatan TNI, Polri, Banser, Pagar Nusa, dan semua penduduk Indonesia. Pemirsa, merespon rencana unjuk rasa 2 Desember mendatang, sejumlah tokoh nasional dan masyarakat sipil bersatu menolak aksi tersebut.
Menurut tokoh guru Henny Supolo, aksi 2 Desember boleh dilarang oleh aparat penegak hukum jika aksi itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Henny juga mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi hukum. Rencana demonstrasi 2 Desember jika diselenggarakan mengganggu ketertiban umum, maka dapat dilarang. Polri harus mengambil langkah terukur tanpa menebarkan kecemasan lanjutan di tengah masyarakat. Kedua, sebagai negara hukum, negara tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi penegakan hukum. Tetapi Polri tetap tidak boleh mengambil langkah berlebihan, termasuk menggunakan delik makar tanpa ukuran yang jelas. Basuki Cahayapurnama dan Yusril Iza Mahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini, Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian nggak jadi, tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, ya, hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam Pilkada ini, karena itu adalah hak beliau menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukum, ya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam pilkada ini. Hak-hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita tinggi. Sementara itu, hari ini calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ahok meminta maaf kepada warga Belitung atas kasus dugaan penodaan agama. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok meminta maaf atas kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok sebagai tersangka. Permintaan maaf ini disampaikan karena menurut Ahok, dugaan penodaan agama telah menyusahkan warga Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Ahok yang lahir di Belitung Timur pun berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menistakan agama. Harus minta maaf juga kepada seluruh umat Islam Indonesia, tapi juga buat orang Bangka Belitung, terutama Bang Yusril, kan. Pasti beliau dibuat repot sekali. Itu saya sampaikan, beliaulah yang bisa membantu saya menjelaskan. Kita tidak ada niat sama sekali seluruh Bangka Belitung untuk menghina ajaran agama. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di akhir pekan ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni mengunjungi acara pengajian di Puri Kembangan. Sementara Sandiaga Uno hari ini belusukan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Pagi tadi, Silviana Murni memenuhi undangan pengajian bulanan di Majelis Zikir di Puri Kembangan. Selain melakukan kegiatan keagamaan, dalam acara tersebut Silviana sempat mengungkapkan niatnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Silvi, memperbaiki kualitas transportasi publik adalah metode paling jitu. Cara lainnya adalah dengan membangun ruas jalan baru secara vertikal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno, belusukan ke Kompleks Migas Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerat. Pemirsa, inilah headline news pukul 2 waktu Indonesia Barat.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan mengatakan penyidik sedang merampungkan berkas pengunggah potongan video pernyataan Ahok, Buniani. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyidik masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas perkara Buniani. Seluruh berkas dan bukti akan diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan pekan depan. Sebelumnya, Buniani sebagai pengunggah potongan video berdurasi 31 detik pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan tersangka sebagai penyebar fitnah. Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas sedang kita rampungkan. Mungkin setelah ini, insya Allah minggu depan kita akan serahkan ke Kejaksaan. Ya Marvin, setiap calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memiliki gaya dan juga konsep kampanye mereka masing-masing. Tepat sekali, seperti halnya kalau kita melihat sama-sama seperti Agus Silvi, ini masih mengadopsi pidato ala Amerika Serikat. Kemudian kita lihat juga nih Ahok, Jarot dengan rumah Lembang, serta Anies Sandi yang masih mengandalkan cara belusukan. Jika beberapa tahun lalu ajang pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden maupun kepala daerah masih menggunakan gaya kampanye pengumpulan massa di satu titik, kini gaya kampanye tersebut mulai berubah. Salah satunya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa naik Kopaja. Mantapkan hati untuk nomor 1. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih. Tuhan beserta kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti inilah suasana kampanye gaya pasangan calon gubernur nomor urut 1 berupa pidato politik. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kali ini mempunyai konsep dan gaya berkampanye yang berbeda. Salah satunya adalah Agus Yudhoyono yang terinspirasi dari gaya berpolitik Amerika Serikat. Agus mengatakan bahwa ia ingin menciptakan pendidikan politik yang mendidik dan juga menyenangkan. Kampanye Agus seperti ini juga serupa dengan yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pilpres 2004 dan 2009 lalu. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lebih suka kampanye dengan gaya belusukan. Ia menilai cara ini lebih efektif karena dapat bertemu langsung dan mendengar keluhan warga. Saya lebih mendorong kampanye itu seperti ini ya, karena di sini kesempatan kita bicara sama warga. Kalau akbar itu kita di panggung jauh sekali, nggak bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan warga. Akhirnya warga dijadikan objek, dijadikan komoditas. Siapa yang paling besar masanya, siapa itu yang paling megah, paling mewah acaranya, band apa yang paling banyak pendukungnya datang. Buat saya kegiatan begini lebih konkret, lebih real. Cara kampanye lain ditawarkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Warga dipersilahkan menyampaikan keluh kesahnya kepada Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Layaknya ketika Ahok menjabat di Balai Kota. Enggak, bukan soal ditolak berapa tempat gitu ya. Kita tetap jalan ke lapangan, cuma ini kan ada beberapa dari luar kota. Ternyata itu ada kebiasaan dia kontak saya. Mereka biasanya kalau datang ke Jakarta itu sebelum pulang pasti foto-foto di Balai Kota. Jadi itu pertama mereka bilang mau minta foto. Terus kedua, banyak orang masih pengaduan. Tadi nggak puas pengaduan dengan SMS. Mereka bilang kalau tunggu Bapak kembali sampai Februari, kelamaan Pak. Minimal kan bisa dikerjakan apa dulu. Kan masih ada tim di DKI. Kita usul kepada PRT kan boleh. Sampaikan kan boleh, bukan perintah gitu loh. Jadi kita makanya mesti kumpul di sini.
Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015, ada 3 kampanye yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, serta kegiatan lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, sosial, dan media sosial. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Ari Jayusman, Metro TV. Ancaman Islamic State. Ketika ratusan ribu orang turun ke jalan berunjuk rasa, amat kecil kemungkinan mereka betul-betul satu niat dan tujuan. Boleh jadi di antara arus besar untuk memperjuangkan sesuatu, ada pihak yang punya kepentingan lain. Pun demikian dengan demonstrasi besar-besaran pada 4 November silam atau populer dengan peristiwa 4.11. Demo itu melibatkan ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut lebih dari 1 juta orang. Demo itu bertujuan mendesak agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diproses hukum karena diduga melakukan penistaan agama. Namun, benarkah semua yang meramaikan aksi 4.11 punya interest sama dan suara senada? Bagi aparat, jawabannya tidak. Bagi kita pun, sulit untuk mengatakan bahwa di antara massa yang luar biasa banyak itu tidak ada kelompok tertentu yang punya tujuan berbeda. Istilahnya, mereka mendompleng demo damai untuk memaksakan kepentingan sendiri. Celakanya, tak cuma menyimpang dari tujuan utama unjuk rasa, kepentingan itu justru mengancam kedamaian dan keutuhan bangsa. Tak tanggung-tanggung, menurut Polri ada kelompok yang terkait dengan jaringan teroris Islamic State atau IS yang menyusup dalam unjuk rasa tersebut. Sebanyak 9 orang pendukung Islamic State yang diketahui ambil bagian dari aksi 4.11 sudah ditangkap. Mereka hendak merebut senjata aparat untuk membuat rusuh dan menghadirkan teror, tetapi gagal total karena polisi yang mengawal unjuk rasa memang tidak dipersenjatai. Kita tidak hendak mengatakan kelompok radikal yang berkiblat ke Islamic State juga akan menunggangi demonstrasi lanjutan pada 2 Desember atau aksi 2.12 jadi dilaksanakan. Namun, tidak ada salahnya bila kita semua waspada agar tak tersandung Islamic State dan menyesalinya kelak. Publik tahu siapa Islamic State. Mereka mengklaim ingin memperjuangkan agama, tetapi pada praktiknya menjadi penista paling nyata terhadap agama. Agama yang seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam mereka bajak, mereka nodai dengan tindakan-tindakan brutal, tak berperi kemanusiaan. Sulit dibayangkan apa jadinya jika kelompok Islamic State di Indonesia sukses menjalankan skenario jahat mereka dengan memanfaatkan unjuk rasa. Apalagi ancaman teror benar-benar nyata setelah polisi pekan lalu membekuk tersangka teroris di Majalengka, Jawa Barat. Bersamanya diamankan bahan peledak yang daya rusaknya jauh lebih besar ketimbang bom Bali. Apalagi tersangka teroris hendak menyasar antara lain simbol-simbol negara yang seringkali juga menjadi sasaran berbagai unjuk rasa. Istilah tunggang menunggangi memang terdengar klise yang di era Orde Baru menjadi media ampuh untuk menekan kebebasan. Namun kita yakin pernyataan polisi bahwa ada simpatisan Islamic State yang telah dan akan menyusup dan menunggangi unjuk rasa umat Islam bukan bualan semata. Ia menjadi peringatan serius, sangat serius, agar bangsa ini serius pula mengantisipasi. Kita tak pernah bosan mengingatkan bahwa kasus Ahok sedang diproses hukum sehingga sudah semestinya semua pihak menghormati proses itu. Terlebih lagi, polisi sebagai penyidik sudah bekerja cepat dan telah melimpahkan berkas perkara Ahok ke Kejaksaan Agung. Mengawal proses hukum kasus Ahok akan lebih elok dilakukan dalam koridor hukum ketimbang dengan aksi massa di jalanan.
Benar bahwa unjuk rasa merupakan hak yang dijamin undang-undang, tetapi sudah semestinya pula kita menghargai hak orang lain untuk menikmati ketertiban dan ketentraman. Setertib apapun demonstrasi, ia tetap memunculkan efek samping, paling tidak mengganggu publik karena digelar di ruang milik publik. Ia juga memberikan celah bagi para penyusup yang berhaluan kekerasan berulah, sehingga demonstrasi yang dirancang damai dapat berujung musibah. Kita menyambut baik imbauan sejumlah organisasi keagamaan semisal MUI dan PBNU agar unjuk rasa 2 Desember urung digelar. Imbauan itu amat relevan karena selain tuntutan agar Ahok diproses hukum sudah dipenuhi, demonstrasi juga rawan disusupi para pengacau yang bernafsu mengacaukan negeri ini. Lagi pula, kita sudah terlalu porah membuang energi hanya untuk mengurusi masalah itu.